sebelum kita mulai acara ini, nah saya ingin memperkenalkan dulu komunitas Fun with Mommy ya. Di sini untuk yang nggak ingin ketinggalan dengan aktivitas seperti kuliah WhatsApp dan Zoom meeting dan sebagainya, nah ini ada nah ini kita punya akun Instagram, lalu kita juga punya YouTube channel. Nah, untuk menjawab pertanyaan sekuat apa sih dampak dongeng pada anak ya seperti judul kita hari ini. Nah, sudah ada tiga narasumber kita yang akan menjawab pertanyaan ini. Nah, di sini sudah hadir Kak Idam ya. Mana suaranya Kak Idam? Oh, Nah, untuk yang ingin memantau aktivitasnya Kak Idam bisa pantau di Instagramnya ya @idam SHLKH_ ya yang ini di sini sudah saya tampilkan. Situ lalu ada juga Kak Rio. Nah, Kak Rio nih YouTuber. YouTube channelnya Jose Rio Kristia Vidyaka seperti yang saya tampilkan. Nah, lalu ada juga seorang dosen dan praktisi PAUD ya Kak Ajeng. Ini yang akan halo. mengupas lebih lanjut lagi nih dari sudut pandang seorang profesional juga seorang ibu ya Kak Ajeng ya. Iya, Iya, baik, seperti itu. Iya, Kak Ajeng juga punya YouTube channel ini. iya, baru sedikit tapi kami share. Iya, gitu. Oke. Nah, pertanyaan sekuat apa sih dampak dongeng pada anak? Gitu. Nah, ini pastinya kan kita semua penasaran ya sekuat apa sih dampak dongeng pada anak gitu. Tapi sebelumnya saya pengen tahu dulu nih, dongeng itu apa sih definisinya? Saya pengen tanya Kak Ajeng. Kak Ajeng, definisi dongeng itu apa sih? Oke, halo semuanya. Halo. uh, ya, dongeng itu sendiri pada dasarnya itu sebenarnya adalah sebuah karya sastra. Sebenarnya itu adalah kajian dari karya sastra karena dia itu isinya fiksi. Ya, jadi cerita-cerita bisa cerita-cerita dulu yang kita tahu dari yang zaman dulu seperti itu. Nah, namun untuk kita lihat secara perspektifnya zaman sekarang itu dongeng itu bisa dikaitkan dengan sebuah teknik bercerita. Oh iya. Jadi ya, jadi teknik bercerita secara lisan, begitu ya, melalui sebuah media. Media itu bisa dengan buku cerita, kemudian juga bisa dengan buku dongeng gitu, atau buku-buku yang sifatnya bisa kita modifikasi sesuai dengan improvisasi dari diri sendiri. Seperti itu. Hmm. Gitu sih. Yang pasti dia memiliki satu nilai nilai yang bisa dikembangkan yaitu nilai sebuah edukasi, kemudian juga ada historis filosofisnya, dan yang terpenting itu adalah nilai budi pekerti. Oh Jadi iya. satu bentuk pengajaran secara implisit kemudian lahirlah menjadi eksplisit bisa dilakukan itu bisa dengan media dongeng gitu dengan teknik mendongeng dengan seperti itu misalnya seperti dongeng-dongeng yang mengandung nilai kejujuran kemudian mengandung nilai kebersamaan gotong royong itu kan juga satu bentuk penanaman modal untuk anak untuk menanamkan budi pekertinya di dalam kehidupan gitu yang Hmm. kelak bisa dia kembangkan menjadi life skill gitu Oh gitu iya. sih jadi orang tua itu tidak hanya sekedar menuntut misalnya gini kamu tuh jangan nakal dong nak misalnya gitu kamu tuh yang benar dong kamu duduk yang benar gitu kita menuntut aja tanpa kita memberikan tuntunan di diri kita sebagai orang tua yang bisa diberikan contoh kepada anak. Nah, jika anak kita secara visual, dalam artian secara pengamatan dia lepas pasang memorinya, kita bisa berikan dengan stimulasi dongeng. Oh. Seperti itu. Sebagai media pengantar tidur, seperti itu. Atau di waktu senggang, di waktu luang, kita playtime atau apa, bermain bareng, seperti itu. Gitu sih. Oke, nah Gitu Mbak sebelum Jenny. kita mulai pada pokok bahasan yang lebih lanjut nih, saya ingin tanya semua peserta, silakan jawab di fitur chat ya. Bisa ketemu semua fitur chatnya. Nah, pertanyaannya, adakah dari peserta webinar yang masih ingat dengan dongeng-dongeng yang didapatkan ketika Anda sekalian masih kecil? Nah, masih ingat nggak? Kalau saya masih ingat nih. Ada yang masih ingat? Silakan di chat.
Oke, dari Kak Jasmine. Ingat Kak? Wah, iya ya. Oke, nah sekarang saya mau tanya narasumber nih. Kak Ajeng masih ingat nggak dongeng-dongeng yang dulu didengar waktu Kak Ajeng masih kecil dulu? Ada sih yang berkesan ya mungkin kalau menurut Iya. aku. Aku lebih berkesan seperti itu dongeng lama yang sekarang pun masih ada. Seperti dongeng kelinci dan kura-kura, di Oh mana mereka iya. balapan seperti itu. Gitu balapan dan itu maknanya sangat sangat bagus banget karena di situ menyampaikan bahwa kita tuh nggak boleh sombong seperti itu. Oh, Terus juga apa namanya dalam sebuah kompetisi itu menang dan kalah itu pasti gitu loh. Itu udah iya. hukum alam gitu. Menang dan kalah. Nah, maka dari itu kalau kita udah menang kita nggak boleh sombong. Begitu pula dengan ketika kita kalah kita nggak boleh menyerah. Jadi intinya adalah kita harus suportif seperti itu sih ya yang aku ingat gitu sampai berkesan lah gitu lebih berkesan karena gimana pun juga itu makna tersiratnya bahwa diri kita tidak boleh sombong terhadap apa yang kita punya apapun itu gitu Oke. baik Makasih Kak Ajeng. Nah, Kak Rio nih, masih ingat nggak dongeng-dongeng yang didengar dulu waktu Kak Rio masih kecil, yang paling berkesan nih? Oh, kalau menurut saya itu dongeng kancil. Mesti ini udah tahu kan pasti kalau Oh kancil iya. itu apa ya namanya itu dia itu suka nakal, suka licik, terus mesti kalau setiap cerita itu mendapatkan hukuman gitu. Tapi ada satu cerita di mana kancil itu menyelamatkan anak sapi yang ditipu buaya. Nah, di situ dia itu menjadi tokoh yang baik gitu. Dia bisa Oh menyelamatkan iya. anak sapi gitu dengan dari cengkraman buaya menurut Oh saya. gitu. Saya malah Iya, baru tahu kalau kancil ternyata ada baiknya. Saya taunya yang ada. dia Iya, ada baiknya. nakal-nakal aja nih. Oh iya, makasih makasih Kak Rio. Nah, sekarang Kak Idam. Nah, dongeng apa nih favoritnya yang dulu zaman masih kecil nih? Kalau dulu sering didongengin Malin Kundang. Oh iya, populer banget itu Malin Kundang. Ya, yang berkesan dari Malin Kundang apa, Dek? Malin Kundang itu kan kalau dulu kan anak kecil kan suka suka ngeyel lah, suka suka nggak nurut sama orang tuanya, Oh iya. apa nakal gitu. Terus habis diceritain itu kan dikasih tahu kita tuh nggak boleh jahat sama orang tua kan orang tua udah ngerawat, udah ngelahirin kita gitu. Iya. Terus sampai sekarang tuh masih ingat gitu ceritanya. Oh iya iya. Iya, saya juga ingat Wah, itu dong yang Malin Kundang. Nanti kalau durhaka jadi batu ya. Iya. iya, Oke. Nah, coba lihat chatnya. Ingat Kak, bawang merah dan bawang putih. Wah, oh iya, pas masih dongeng kan. Oh iya. Terus kancil dan buaya. Oh iya, ternyata masih ada yang ingat gitu ya. Mungkin tidak sedikit orang yang ingat dongeng-dongeng yang kita dapatkan ketika kita masih kecil dulu gitu. Jadi memang tidak berlebihan ya Kak Ajeng kalau kita bilang kalau dampak dongeng itu sampai seumur hidup karena sampai kita usia lanjut pun mungkin masih ingat dengan dongeng yang dulu kita dengar waktu kita masih kecil gitu ya. kesan lebih lebih kepada kesan ya gitu Iya. Oke. Nah, kalau gitu saya mau tanya Kak Ajeng lagi nih, kegunaan dongeng selain menyampaikan pesan moral itu apa aja sih Kak Ajeng? Oke, kegunaan dongeng. Dongeng itu banyak sih. Dia itu tidak hanya pesan moral, tetapi juga pesan intelektual juga, spiritual juga, gitu. Kenapa? Karena kalau kita tarik secara benang merah sekarang, itu kan ada yang disebut dengan sastra modern ya. Iya. Jadi sebuah karya sastra, sebuah karya yang kita bisa modifikasi dengan karya sastra yang terdahulu seperti itu. Nah, selain pesan moral pada dongeng itu juga sebagai pembentukan karakter diri pada anak. Itu Oh, betul. Karena dongeng itu tidak cuma dilakukan melalui verbalism atau secara lisan dengan buku, tetapi juga bisa dengan media lain yang mengasyikkan untuk anak. Satu contoh adalah boneka tangan. Pasti pada tahu dong boneka tangan. iya. Nah, dengan boneka tangan itu anak pasti akan antusias. Kemudian anak akan lebih tertarik gitu kan. Kemudian anak akan responsif. Mengapa? Karena yang pertama,
pada tahapan dongeng itu ada yang disebut dengan improvisasi. Jadi ada manipulasi suara. Dimana ketika kita menggunakan boneka tangan, katakanlah boneka tangannya gambar bebek, kan mau nggak mau kan kita harus memanipulasi dengan suara bebek itu, gitu. Nah, di samping itu kita bisa memberikan afirmasi kepada si anak bahwa kita harus menjadi anak yang baik dan segala macam dari dongeng yang kita baca itu. Tergantung dari judul dongengnya itu apa. Gitu. Intinya adalah pembentukan karakter diri anak yang kelak dia akan mengembangkan sesuai dengan soft skill-nya yang akan dia gunakan untuk life skill-nya sepanjang hari. Oh ya, life skill ya. Jadi nggak cuma pesan moral aja, tapi juga life skill. Oke. Nah, banyak dari peserta yang hadir ini orang tua nih Kak Ajeng. Nah, saya ingin tanya lagi, apa sih yang harus dilakukan orang tua agar agar anaknya itu punya kecintaan terhadap dongeng? Oke. Intinya bahwa kita tidak perlu menekan bahwa anak harus cinta dengan dongeng. Simpelnya aja, cintai sesuatu yang anak cintai. Dalam artian bahwa kuatkanlah budaya membaca pada diri anak. Gitu. Dengan kita menguatkan budaya membaca, anak akan mencintai dengan cinta membaca. Nah, cinta membaca itu kan tidak muncul secara instan. Dalam artian bahwa semua itu dibentuk secara kontinu. Karena yang namanya belajar itu tidak secara dadakan, tetapi secara kontinu, berkelanjutan. Seperti halnya stimulasi. Maka yang harus dilakukan orang tua adalah orang tua sendiri harus dengan konsisten bahwa dia itu juga memberikan figur untuk anaknya. Gitu. Jadi tidak cuma sekedar mengajarkan tanpa memberikan contoh, tapi mengajarkan sekaligus mencontohkan di diri orang tua dan juga kepada anak, begitu. Sehingga ada kesinambungan. Dengan begitu, anak akan mengerti apa itu cinta membaca. Seperti itu. Nah, kelak nanti dia ketika sudah besar, terserah dia mau memilih karakter seperti apa, kriteria seperti apa. Intinya bahwa anak disiapkan dulu sejak dini, bagaimana mentalnya dia terhadap budaya membaca, kelak dia akan siap untuk keluar dari zona nyaman di dalam keluarganya itu. Terserah dia mau mengeksplorasi seperti apa, pengembangan seperti apa, tetapi pembentukan utama ada pada diri orang tua. Begitu. Oke, berarti dongeng itu seperti bekal ya Kak ya? Harus budayakan membaca, cinta membaca dulu. Gitu. Okay, Baru kita mau stimulasinya apa saja bisa, mau dongeng buku, mau dengan boneka tangan, mau dengan soundbook, buku bermusik. Oh iya. Oke, terima kasih Kak Ajeng. Nah, orang tua Kak Idam dan Kak Rio ini juga rupanya sering membacakan dongeng ya ke Kak Idam dan Kak Rio waktu Kak Idam dan Kak Rio masih anak-anak. Nah, saya mau tanya Kak Idam dulu nih. Siapa sih yang kerap membelikan buku cerita, membacakan dongeng gitu, dan apa hal-hal yang paling berkesan dari masa kecil Kak Idam dulu? Kalau yang sering membacakan dongeng sih bapak ya. Kalau yang ngebeliin itu biasanya itu mama sama tante. Oh, oke. Kan dulu kan aku tinggalnya sama nenek sama kakek. Kan orang tua itu merantau di Jakarta. Nah, kalau kan jarang ketemu. Kalau sama nenek kakek itu kan jarang ya diceritain kayak gitu, tapi mereka itu sering ngasih apa namanya, kadang juga nyeritain sih, tapi nggak sesering orang tua. Oh, oke. Oke, nah kalau Kak Rio nih, dulu gimana nih? Diceritainnya sama siapa aja, terus dulu pengalaman dongengnya apa gitu? Nah, kalau aku dulu itu pas sebelum TK kecil. Nah, waktu itu kan aku belum bisa baca. Jadi orang tua beli setumpuk Franklin. Kalau belum tahu, Franklin itu bukan dongeng Indonesia, Franklin itu dongeng dari Kanada gitu. Saya dijual di percetakan Kanisius waktu itu. Nah, isinya itu nggak jauh-jauh dari kehidupan sehari-hari, tapi dikemas dengan unik karena tokoh utamanya itu hewan, jadi fabel. Nah, belinya tuh sekitar 10-20 buku. Yang paling menarik itu mama itu mesti membacakan
dongeng itu sebelum tidur. Aku boleh milih mana yang belum dibaca. Terus dibacanya itu juga enak gitu nadanya dan kayak misalnya kalau misalnya yang ini ngomong ya nadanya beda kayak gitu dibikin kayak gitu jadi enak. Ada manipulasi nada manipulasi ya? suara manipulasi nada. Iya. Bukunya rapi disampul sampai sekarang masih ada. Oh, sampai sekarang masih ada. Wah, ya. keren nih. Ya. Berarti nanti bisa didongengin juga ke generasi selanjutnya gitu ya. Bisa diwaris-wariskan. Iya, bisa. Oke. Nah, terima kasih ya Kak Rio, Kak Idam, dan Kak Ajeng atas jawabannya. Nah, terus saya mau tanya lebih spesifik nih tentang aktivitas Kak Rio sebagai YouTuber. Nah, Kak Rio tuh awalnya tuh buat channel YouTube dan punya inisiatif membuat event tentang literasi, itu tuh gimana sih? Nah, kalau untuk acara konten ini tuh pertamanya tuh ide Bapak. Dulu tuh Bapak tuh pernah kepikiran bikin konten tentang literasi di podcast gitu lah. Tapi waktu itu gambarannya itu belum jelas. Lalu ada tugas sekolah waktu itu MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah gitu. Sekolahku The Brito itu memberikan tugas proyek 3 bulan bersama orang tua tentang salah satu nilai yang dianut atau L5C, salah satunya komitmen. Nah, inti dari proyek ini tuh hasilnya itu dapat berguna bagi orang lain intinya. Jadi proyek itu bisa kayak menanam tanaman, ternak lele atau apapun itu sehingga hasilnya bisa digunakan, bisa dibagikan dan berguna ke orang lain. Akhirnya dengan pemicu itu ide Bapak yang tadi tentang literasi itu bisa diterapkan gitu. Peribahasanya sekali tembak 2 burung jatuh gitu. Oh iya. Berarti karena ini komitmen berarti memang harus jangka panjang ya dari itu. Iya, harus jangka panjang. Jadi konsisten. Oke. Nah, kalau Kak Idam nih, kan Kak Idam ikut lomba dongeng gitu dan sering merekam dongeng-dongengnya ya. Itu tuh orang tua tuh mendukung atau itu inisiatifnya Kak Idam sendiri atau dari orang tua sih? Kan dulu itu kalau misalnya aku kan sering scroll IG gitu. Oh iya. Terus lihat IG-nya majalah Bobo. Nah, terus ada event lomba buat mendongeng kan pas itu kan masih karantina pandemi. Iya. Di sekolah libur. Kan nggak ada tugas gitu. Jadi mau ngapain ya? Coba dulu sebenarnya. Oh iya. Coba kan aku kan hobi cerita ya. Oh, memang hobi cerita ya? Iya, hobi cerita terus nyobain tapi awalnya itu aku tuh merekam sendiri terus aku kasih lihat ke mama, bagus nggak ma? Misalnya terus mama itu bilang kurang ini terus aku perbaiki gitu. Terus pas buatinnya itu sih kadang suka diketawain soalnya kan masih pemula jadi masih kurang intonasinya kurang tepat lah, terus kadang juga lupa teks. Oh iya. Nggak apa-apa deh, nanti makin jago lagi. Oh iya, jadi memang di sini mama ya yang sering ngasih feedback gitu. Oh ini kurang itu gitu. Ya. Jadi sebelum dikirim ke Bobo itu dikasih lihat ke mama dulu. Oh gitu. Nah selain dari aktivitas yang di Bobo itu memang sering ngedongeng gitu ya Dek? Biasanya ke mana aja? Belum kemana-mana sih, paling cuma ke adik, tetangga. Ke adik gitu ya, ke keluarga yang dekat gitu ya. Oke, nah jadi seneng ya ketika bisa mendongeng ke keluarga yang dekat, terus direkam, terus ditunjukin ke mama, baru dikirim ke Bobo itu ya, mendongeng untuk cerdas. Dan alhamdulillah menang ya, Dek. Iya. Oke, nah terus kenapa sih awalnya itu kok
bisa ikut gitu kompetisinya itu gitu. Kan awalnya cuma dongeng-dongeng biasa ya ke adik gitu. Terus kok pas ikut gitu yakin nih gitu bakal menang gitu. Awalnya gimana tuh biar bisa yakin mau ikut gitu? Kan itu tadi pas kan lagi nggak ada kerjaan lah, nggak ada tugas. Oh, jadi nggak ada keyakinan apa atau yang penting coba dulu gitu ya? Coba dulu kan bisa tahu kemampuan kita itu seberapa gitu. Oh, gitu. Jadi seperti kata Kak Idam nih, kita coba dulu aja gitu. Kalau mau ada kompetisi-kompetisi gitu, nggak usah ragu, nggak usah khawatir nanti kalah. Yang penting coba dulu ya, Kak Idam ya. Ya. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya tentang inspirasi nih. Nah, kalau Kak Idam belajar dongeng itu inspirasinya dari siapa aja? Biasanya belajar dongeng itu dari siapa aja? Suka lihat videonya Kak Seto sama Kak Lucy. Oh, Kak Seto sama Kak Lucy. Ya, kan soalnya itu menarik itu dongengnya itu nggak itu terus, pokoknya ganti-ganti. Oh iya. Terus Oke, jadi menarik Kak juga Seto kan sama Kak Lucy. ya pakai media kayak boneka tangan atau gambar biasa gitu. Oke, nah kalau Kak Rio nih yang menjadi inspirasi buat menyampaikan pesan nih kan Kak Rio penyampai pesan di dunia YouTube nih. Inspirasinya siapa sih? Inspiratornya siapa? Kalau inspiratornya sendiri, kalau YouTuber itu kan banyak banget yang bagus-bagus gitu kan. Nah, tapi kalau menurut saya kan kalau menurut aku kan aku suka sama konten yang bagus, menarik dan skill editing yang bagus kan. Jadi aku lebih suka kalau kayak nonton dan terinspirasi dari Agung Hapsah dan Tim Tuan kalau tahu gitu. Oke. Nah, jadi selain peran orang tua kan peran inspirator itu juga penting ya. Saya mau beralih ke Kak Ajeng nih. Nah, dari sudut pandang Kak Ajeng nih yang seorang dosen, pembicara, dan ibu, perlu nggak sih kita mengarahkan anak agar terinspirasi sama orang-orang tertentu gitu? Atau biarkan saja mengalir gitu, biarkan nanti mereka menemukan inspiratornya sendiri dari media sosial atau dari lingkungan sekitar gitu Kak? Oke, gini, sebenarnya pada dasarnya sebelum dia mampu untuk memilih, kita harus arahkan dulu itu. Jadi orang tua itu perlu menjadi figur yang kompeten dulu untuk anak. Jadi bagaimana orang tua memberikan stimulasi, memberikan edukasi, memberikan pembelajaran yang terbaik untuk anak sehingga itu membekas. Dan membekas itulah yang menjadi kenangan untuk anak. Kenangan seumur hidup. Nah, ketika kenangan itu ada pada diri anak, anak diberikan kebebasan untuk nanti dia memilah dan memilih mana yang menurut dia memiliki kriteria sesuai pada dirinya. Seiring berjalannya waktu, tidak dipungkiri bahwa anak itu akan bertanya sesuatu yang menurut kita is amazing. Dalam artian bahwa kita harus mengarahkan nih, gitu loh. Kadang pertanyaan-pertanyaan yang membuat orang tua bingung. Nah, sebelum itu terjadi, maka arahkan. Kemudian orang tua perlu menjadi motivator untuk anak, fasilitator untuk anak, yang kelak anak akan tumbuh dari fase anak-anak menuju ke remaja, menuju ke dewasa. Nah, pada fase seperti itu, maka orang tua itu perlu yang namanya pengawasan, pengamatan, kelak anak ini akan mau seperti apa. Berikan dia kebebasan untuk memilih. Disitulah saatnya. Nah, sebelumnya stimulasi-stimulasi itu harus diberikan secara simultan sehingga anak itu tetap memandang bahwa figur terbaik saya adalah orang tua saya. Kemudian dari situ dia mampu untuk mengembangkan kompetensi yang ada di diri dia, mengembangkan intelijensi, mengembangkan kriteria itu sehingga apa? Sehingga itu bisa dia kembangkan. Nah, perkembangan itulah yang mampu bermakna untuk diri dia. Kelak dia mau seperti apa, kelak dia mau menjadi apa, kelak nanti personality dia mau bagaimana. Nah, itu semua itu ada apa ya Mbak namanya, ada benang merah, ada segaris lurus seperti itu. Sebelum dia mampu memilih sendiri,
maka orang tua harus mampu menjadi figurnya. Seperti itu. Dibentuk dulu, bukan boleh dia memiliki kriterianya. Oke, nah dalam kasusnya Kak Idam sama Kak Rio, ketika didongengi orang tua itu sering dikasih tahu nggak sih amanat dari dongeng ini itu apa gitu, terus nanti kalau udah besar kayak gini ya gitu, sering ya kayak gitu ya? Kalau dari Kak Idam gimana? Ya, pasti dikasih amanatnya apa. Kalau orang tua itu kan gitu, ya aku tanya kok nggak boleh jadi maling kundang sih, jadi kenapa nggak boleh jadi kancil gitu. Oh, Aku sering jadi tanya. kalaupun sebelum disampaikan pun Idam juga tanya gitu ya, kenapa sih kita nggak boleh jadi kancil gitu? Ya kenapa sih nggak boleh jadi? Oh, karena si kancil itu nakal, nanti nggak punya teman misalnya. Oh iya. Kalau Kak Rio gimana nih? Dulu dalam proses didongengi mama itu disampaikan juga nggak amanatnya gitu. Terus nanti kalau sudah besar harus gimana gitu. Iya, kadang-kadang ya kayak gitu. Tapi gimana ya? Kalau misalnya apa ya, kan dulu kan baca Franklin. Nah, Franklin itu sebenarnya ceritanya sederhana banget sih. Jadi gampang lah nyimpulin amanatnya. Tapi ya biasanya emang dibilangin gitu. Oh, oke. Jadi dari dua adik kita yang sudah menginspirasi ini ya, Kak Idam dan Kak Rio ini, ternyata memang punya inspirator yang memang keren-keren ya, gitu. Jadi memang dari awal juga selain kita arahkan gitu, kalau bisa inspiratormu yang ini loh gitu, diarahkan gitu ya, Kak Ajeng ya. Nanti setelah diarahkan, baru setelah besar mereka bisa punya inspiratornya sendiri yang keren-keren juga, seperti Kak Idam misalnya inspiratornya Kak Seto dan Kak Lucy gitu, dan untuk Kak Rio tadi Kak Agung ya. Oke, nah lalu sebagai bagian dari masyarakat nih, saya mau tanya ke Ajeng lagi. Sebagai bagian dari masyarakat, apa sih yang harus kita lakukan supaya lahir semakin banyak inspirator, ya seperti inspiratornya Kak Ida misalnya, Kak Seto, Kak Lucy, lalu inspiratornya Kak Rio misalnya Kak Agung, lalu seperti gimana caranya supaya terlahir anak-anak muda seperti Kak Rio dan Kak Idam ini gitu. Yang tadi di awal juga saya kan pernah tadi mengatakan bahwa biasakan anak untuk membaca, cintai dengan budaya membaca. Karena dengan kita membaca, perkembangan bahasa itu akan semakin lebar, akan semakin luas, pembendaharaan kata, kosakata akan semakin banyak, maka lahirlah literasi. Nah, literasi ini tidak hanya berdasarkan kemampuan kita dalam membaca, tetapi kemampuan kita dalam berbahasa. Kemampuan berbahasa itu berbeda dengan keterampilan berbahasa. Bedanya adalah bahwa kemampuan berbahasa, bagaimana diri kita mengelola bahasa itu, informasi yang kita peroleh sesuai dengan kemampuan kita memilah dalam bahasa. Jadi sebelumnya kita memperoleh bahasa yang baik dulu, dikelola, dikemas dengan baik sehingga bisa tersampaikannya sebuah pesan. Itulah yang disebut dengan kemampuan berbahasa. Gitu. Nah, literasi dalam kehidupan bermasyarakat itu tentunya harus dikembangkan secara etik, secara baik, secara bagus. Nah, kalau pada anak usia dini, literasi yang baik itu diimbangi dengan sebuah edukasi yang menyenangkan atau kita sebut dengan edutainment. Karena anak itu kalau diajarkan secara serius, jujur dia akan kabur-kaburan, gitu kan? Dia kalau diajarkan kamu harus belajar ini, udah pasti nggak mau dia, lari sana lari sini, bahkan dia marah dan nangis. Maka bagaimana caranya sebuah literasi itu masuk di dalam diri anak, yaitu melalui sebuah aktivitas edukasi, bermain gitu ya, edutainment. Banyak edutainment yang mampu mengembangkan sebuah literasi. Misalnya kita bisa dengan bermain role play atau bermain peran begitu. Itu juga mengembangkan literasi. Anak jadi tahu kosakata baru, pembendaharaan baru. Kemudian juga dongeng. Dongeng terserah orang tua mau melakukan dongeng yang tradisional atau dongeng modern.
kepada anak itu bebas. Itu adalah haknya orang tua untuk mengembangkan edukasi bahasa kepada anak, gitu. Nah, bagaimana sih agar anak itu terus berkembang dan dia bisa lebih menyenangkan terhadap aktivitas yang dia lakukan juga, yaitu tentunya kita harus memberikan trik-trik dalam memberikan dongeng yang baik. Satu di antaranya adalah dongeng yang tidak monoton, di mana orang tua perlu membuat sebuah karya diri sendiri agar si anak itu tertarik dengan apa yang didengarkan orang tua. Bisa dikatakan sifatnya jenaka, begitu. Oke. Nah, gitu. Jadi mau nggak mau orang tua tuh harus masuk ke dunia anak. Jadi jangan pernah punya pola pikir anak masuk ke dunia orang tua, sebab itu tidak akan sampai. Iya. Nih, ini kalau saya menggambarkan sebuah edukasi perkembangan kognisi anak ya, bahwa perkembangan kognisi anak, perkembangan diri anak itu dimulai dari atas ke bawah. Dalam artian bahwa kembangkan dulu kognisinya, maka kognisinya akan berkoordinasi dengan tubuhnya. Sehingga sensor motoriknya itu akan terjalin dan terhubung dengan simultan, dalam artian menyeluruh. Maka dari itu, ketika kognisinya sudah dikuatkan, anak itu akan merespon atau kita sebut dengan stimulasi respon. Seperti itu. Maka intinya bahwa dalam sebuah literasi maupun bentuknya dalam dongeng, orang tua itu perlu terjun langsung ke dalam dunia anak, di mana orang tua mau tidak mau harus bisa mengimprovisasi, memberikan manipulasi suara, kemudian juga tampilkan mimik wajah yang super lucu di depan anak agar anak terus tertarik, dan tentunya intonasi. Intonasi itu penting dalam mendongeng. Seperti itu. Coba kalau kita dongeng anak sebelum tidur, bacanya datar. Pada suatu hari bla 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 gitu. Pasti anak nggak akan mau gitu. Iya. Anak bakal jenuh. Coba kalau misalnya kita antusias. Misalnya seperti saya mengajarkan ke anak saya teknik mendongeng dengan buku modern. Buku itu mengandung nilai-nilai spiritual. Seperti saya punya buku untuk anak saya, Alhamdulillah saya bisa melihat matahari. Berarti nilai implisitnya atau amanat yang bisa diambil dari anak saya adalah kita harus bersyukur gitu bahwa Allah menciptakan matahari. Coba kalau Allah tidak menciptakan matahari, bagaimana bumi, bagaimana manusia, akan gelap, kedinginan. Jadi ada ekspresi seperti itu. Nah, disitulah anak akan apa ya? Akan kalau kita bilang terkesima. Nah, dari terkesima itulah kognisinya dia akan merespon. Begitu itu akan terus dibawa sepanjang hayat hingga dia bermasyarakat, kelak dia akan berkeluarga, kelak nanti anak juga punya generasi berikutnya, itu akan turun-temurun. Gitu. Intinya seperti itu. Wah, ini sebuah kesimpulan yang kuat sekali ini Kak Ajeng ya. Baik, karena waktu sudah menunjukkan jam 10.33, jadi langsung saya simpulkan saja ya, kesimpulan dari perbincangan kita barusan, biasakan membaca pada anak sejak dini. Kak Idam dan Kak Rio juga didongengi sejak dini, bahkan dari sebelum mereka bisa membaca. Lalu terjun ke dunia anak, kemas edukasi dengan jenaka atau edutainment itu, maka akan tercipta generasi yang hebat ya. Contohnya seperti Kak Rio dan Kak Idam ini ya. Oke, sekarang saya akan buka sesi tanya jawab. Nah, dua penanya pertama ini boleh bertanya secara langsung, jadi akan saya unmute dan boleh buka videonya. Begitu. Peraturannya nanti saya hitung 1 sampai 3, lalu beri tanda raise hand ya, seperti yang sudah saya jelaskan lewat WhatsApp ke semua partisipan. Ya, raise hand. Setelah kehitungan ketiga, lalu akan saya pilih dua penanya. Gitu. Nah, sambil dua penanya ini memberikan pertanyaannya, yang lain boleh menanyakan apapun yang ingin ditanyakan di kolom chat ya, di chat yang ada di Zoom ini. Oke, silahkan saya hitung ya. 1, 2, 3. Baik, belum ada. Oke, tapi ternyata sudah ada di chat ya.
Oh, belum ada. Oke, baik. Yang ingin bertanya, silakan. Nah, ini sudah ada dari Dwi Yulianto Nugroho. Kak Ajeng, pada usia berapakah anak sebaiknya mulai didongengin? Oke, baik. Kak Ajeng bisa langsung menjawab. Kalau saya menerapkan kepada anak saya, mungkin kayak terlalu dini. Saya menerapkan dia dari usia 0 bulan. Iya, dari dia menginjak usia seminggu kurang lebih. Jadi dongeng gini, saya melihat tahapan perkembangan anak bahwa secara visual anak masih di bawah 1 bulan itu tentu masih penglihatannya adalah black and white, ya, dia masih samar gitu. Tetapi pendengaran mereka tidak mati. Itu yang selalu saya ingat. Maka ketika anak saya masih usia kurang lebih seminggu, dengan saya sih seminggu, itu saya selalu ajarkan dia membaca. Jadi membaca sekaligus dia belajar sensori motor. Misalnya begini, saya mengajarkan dia mendongeng, teknik mendongeng dengan bercerita melalui buku bantal. Mungkin ibu-ibu di sini tahu buku bantal seperti apa, ya? Buku bantal di situ ada tentang buku bantal ada tentang profesi atau pekerjaan, misalnya pilot, kemudian masinis, tapi warnanya hitam putih. Nah, di situ saya membacakan dongeng sembari saya berimajinasi, sayanya yang berimajinasi. Jadi saya seperti saya menggambarkan gini, ini pilot adalah seseorang yang mengemudikan pesawat, gitu, mengemudikan pesawat terbang. Nanti kalau Rendra sudah besar, Rendra mau jadi pilot ya boleh. Jadi kayak gitu. Jadi sambil seperti itu. Terus sambil anak saya memegang si buku bantal itu, gitu. Sembari saya berikan pembendaharaan bahasa, pembendaharaan kosakata, diimbangi dengan perkembangan motoriknya dia sebagai gerak gitu. Karena usia 0 bulan pada dasarnya anak itu sudah bisa menggenggam loh, belajar genggam. Gitu. Jadi bukan berarti ketika anak masih di bawah 1 bulan, dia belum mengerti, udahlah, paling dia cuma minum, pup, pipis, tidur, itu aja diulang-ulang. Padahal itu padahal itu kesempatan terbaik kita untuk memberikan atau kita bisa katakan nge-push anak kita untuk diberikan pengetahuan sedini mungkin. Karena yang tadi saya ingat dan saya terapkan bahwa belajar itu tidak bisa mendadak, melainkan longitudinal, berarti continue, berkelanjutan, terus-menerus. Karena apa? Proses daya tangkap anak, proses daya informasi anak itu tidak bisa mendadak. Semua diproses itu secara perlahan, berkala gitu. Nanti dia akan meresponnya ketika seiring berjalannya waktu. Ketika kita ulangi atau repetitive learning, ini apa nak? Mana mobil? Mana bola? Dia bisa menunjuk. Bola, mobil. Oh, ini adalah pembelajaran yang saya terapkan ketika anak saya masih sebulan, masih 2 bulan. Oh, udah bisa menunjuk gitu ya, Kak? Iya, jadi anak saya sekarang itu kan usia 19 bulan. Nah, anak saya 19 bulan itu saya udah belajar untuk dialog interaktif. Jadi saya nanya, dia jawab. Seperti itu. Jadi kayak saya mengatakan, "Adek lagi ngapain? Adek sedang apa?" Terus dia bilang, mamam apa? Ikan, kasih makan gitu. Kasih mamam, dia bilang, kasih mamam. Ketika dia ngomong mamam, saya tidak akan membalas dengan mamam lagi, melainkan makan. Kelak kosakata dia akan baik. Gitu. Oh iya. Wah, keren banget nih anaknya, Kak Ajeng nih. Bukan kayak dia haus, mama nyum, anak saya gitu, mama nyum. Oh, mau minum susu. Nah, seperti itu. Gitu. Agar dia nanti kosakata secara verbal dia benar. Susu ya susu, bukan susu cucu. Gitu. Oh iya. Nah, tadi terkait dari 0 bulan tadi, topik dongengnya itu tentang apa ya, Kak? Kalau topik dongeng spesifik sebenarnya belum ada. Tapi secara teknik itu saya menggambarkan benda-benda sekitar seperti itu. Kemudian juga saya membeli buku, mungkin ibu-ibu di sini tahu buku kertas yang kresek-kresek. Iya. Nah, itu pasti ibu-ibu tahu. Buku kertas, buku bantal, itu kan di dalamnya hanya spesifik kan, seperti profesi, nama buah, nama hewan. Nah, saya yang membuat sebuah cerita di situ.
Oh, improvisasi Ya, alur ceritanya sendiri ya, Bro? saya mengimprovisasi sesuai dengan imajinasi agar apa? Agar saya masuk ke dunia anak saya. Bukan anak saya masuk ke dunia saya, tapi ya, Oh. masuk ke dunia anak saya. Gitu. Karena kalau anak usia dini dia belum mampu untuk masuk ke dunia orang dewasa. Gitu. Jadi kita menyesuaikan dengan kebutuhannya dia, saya berusaha masuk ke dunia anak saya mengembangkan imajinasi, improvisasi seperti setiap hari Mama pergi ke pasar, membeli buah. Ada buah apa ya ini? Oh, buah apel. Rasanya manis, warnanya merah, gitu. Oh, Coba iya. kita lihat lagi buah pisang. Buah pisang enak nggak, Nak? Semua buah itu enak, manis. Berarti nanti Rendra kalau sudah besar suka buah. Buah itu manis, sayur itu enak, sayang, gitu. Tapi Oh. dengan mimik saya yang begitu, yang jenaka. Oh, iya. Ya, menarik Gitu. ya. Jadi memang mengenalkan buah-buahan, mengenalkan di pasar ada apa, begitu, dan memberi sugesti juga kalau semua buah itu Ya, enak. Oh iya, dari jadi umur itu 0 nanti bulan. efek jangka panjangnya adalah akan dirasakan ketika anak menjelang empati, begitu ya. Ketika anak menjelang makan, menjelang proses makan. Kan ada anak yang picky eater ya, Iya. memilih. Sayur nggak enak, nggak doyan mama. Misalnya dia sudah bisa bilang begitu. Mungkin bukan 6 bulan ya, mungkin udah 2 tahun lebih atau sekian. Nah itu kan bisa kita tarik mundur gitu. Oh mungkin ada yang belum saya ajarkan ke dia. Sugesti atau afirmasi, apa nih? Gitu, makanya sejak kecil, sejak dini, sejak dia mungkin bayi merah, seminggu ya, usia seminggu 7 hari itu saya ngajarkan bahwa ini buah, nah warnanya merah gitu. Walaupun gambarnya masih hitam putih, setidaknya Oh dia iya. tahu apa itu, karena kan masih di bawah sebulan ya, penglihatan Iya. dia masih samar. Iya. Ini warnanya merah, apel manis, nak. Sedap, manis, enak. Terus pisang. Nah, pisang ini warnanya kuning. Rasanya enak, manis. Pasti Rendra juga suka. Nanti Rendra kalau sudah besar, suka buah. Nah, ini ada sayur, nah. Ada brokoli. Rasanya juga enak, gitu. Jadi, Oke, baik, terima kasih Kak Ajeng. Nah, ada pertanyaan lagi nih Kak Ajeng. Kalau misal anak sudah tidak mau diam, ikut membolak-balikan halaman buku, bagaimana mengatasinya ya? Jadi susah mendeskripsikan gambar, apalagi membacakan ceritanya. Oke, kalau saya gitu, saya mengimplementasi ngepraktis ya, melakukan sebuah praktik bahwa belajar pada anak itu tidak bisa dipaksakan. Ya, jadi kenapa tidak bisa dipaksakan? Orang tua itu perlu tahu bahwa jenjang usia anak itu mendefinisikan daya konsentrasi pada anak. Anak di bawah 2 tahun itu daya konsentrasinya sekitar 10 menit. Jadi 10 menit sampai 15 menit itu paling lama, itu udah alhamdulillah banget gitu. Seperti itu. Sisanya apa? Ya udah, dia mau geratak, dia mau main, bebaskan. Asal kita pantau gitu ya, yang penting tidak berbahaya gitu. Nah, itu yang harus kita ingat. Kalau anak buka buku, kita mau ngajarinnya gimana ya? Kadang orang tua suka gitu. Ya udahlah buka buku aja. Ketika dia buka buku, kita kasih gambaran seperti ini. Ketika misalnya anak saya buka buku gitu. Wow, buka buku apa, Nak? Wah, aduh warnanya bagus ya. Coba deh, lihat mana warna merah ya. Seperti itu. Walaupun dia salah nunjuk, tapi kita merespon apa yang dia lakukan. Bukan dalam artian dia buka-buka buku, ya udahlah, dia buka buku ini, emaknya kabur, masak, atau apa gitu. Jangan, tapi kesempatan untuk berdialog. Dialog itulah yang melahirkan literasi. Oh, wah, luar biasa nih ya, ilmu baru lagi nih untuk kita itu semua di sini. Sebagai tahapan awal anak untuk mencintai buku, bahwa dia tahu cara membuka buku seperti itu. Bukan berarti dia dapat buku kemudian dirobek. Iya. Gitu tuh. Iya, cara membolak-balikan buku itu juga perlu dididik ya ternyata ya. Wow, jadi memang kita follow the child gitu ya. Kita ngikutin anaknya mau belajar apa, mau bolak-balik buku ya udah kita ajarin bolak-balikan buku. Dan anaknya nunjuk-nunjuk apa, kita respon di situ, jangan ditinggal ya. Walaupun dia salah, tapi coba mana warna merah?
ini misalnya dia ngomong nih, tapi warna hijau. Itu warna hijau, warna merah yang ini. Oke. Gitu. Akan itu antusias ya. Oke, ada pertanyaan lagi nih untuk Kak Ajeng lagi dari Widi Wisudawati. Nah, Kak Ajeng, anak ke-1 saya 23 bulan baru saya kenalkan mendongeng, tapi dia lebih senang imajinasi sendiri sebelum saya cerita. Jadi maksudnya dia tunjuk-tunjuk gambarnya yang dia tertarik sambil bilang ini tangan, embe, dan lain-lain. Gimana caranya supaya dia bisa fokus mendengarkan dongeng yang saya berikan? 23 bulan, berarti mendekati 2 tahun ya? Iya. Oke. Gini, ketika dia memang membuka buku, kemudian dia menunjuk-nunjuk gambar gitu ya kan, yang tertarik. Intinya bahwa orang tua bebaskan dia untuk memilih apa yang dia tertarik itu. Katakanlah dia membuka buku tentang gambar under the sea, maksudnya bawah laut, ada gambar ikan buntal, ada gambar kuda bintang laut segala macam. Dia nunjuk ini dan segala macam, kita respon saja. Oh, ini bintang laut. Nah, hidupnya di bawah laut, ini ikan buntal, ada durinya. Di perut dia punya duri, ada racun. Nah, jadi nanti harus hati-hati. Ini nggak bisa dimakan, nggak enak. Yang enak itu ikan ini ikan lele, misalnya gitu. Respon saja seperti itu. Kemudian juga agar dia imajinasinya terarah, coba Mams nge-switch dalam artian bahwa anak itu jangan diberikan itu terus-terusan. Dia akan jenuh. Dalam artian kita bisa memodifikasi dengan flashcard begitu. Dari flashcard ini kita bisa mendongeng. Misalnya dia menunjuk, oke, ini mama kasih nih kartu. Ada pilih yang mana? Dia ambil aja random. Gambar kambing misalnya. Oke, kambing adalah hewan berkaki 4. Kambing memiliki suara mbe. Makannya rumput. Kambing bisa dimakan nggak ya? Bisa, nak. Gitu. Sembari kita mencetuskan nilai spiritual. Misal, kambing ini bisa dipakai untuk berkurban di Idul Adha. Jadi bisa disembeli. Kemudian dagingnya bisa diberikan kepada orang-orang. Gitu. Jadi dongeng itu tidak cuma secara kita jelaskan secara realnya, tetapi kita kaitkan ke budi pekerti spiritualnya aja. Ya kan? Karena spiritual, kambing itu kan hewan kurban, juga bisa untuk berkurban. Nanti kalau ditanya kurban itu apa, mah? Kurban itu penyembelihan. Kita jelaskan sesuai dengan apa yang anak bisa terima. Jangan bahasa terlalu tinggi, nanti dia bingung. Iya. Jadi kita seringnya itu hanya merespon dan memfasilitasi ya Kak Ajeng ya, sebetulnya. Betul, tapi kita juga harus mengarahkan. Tadi yang saya katakan bahwa mendidik anak, memberikan stimulasi pada anak tidak hanya mengajarkan, tidak hanya anak dituntut, tetapi orang tua itu mampu menuntun, kemudian memberikan contoh dari orang tua sendiri. Oh iya. Itu akan ada nilai konsistenitas, sehingga anak akan menilai bahwa oh iya, orang tua saya sebagai figur saya, gitu. Karena one track gitu. Tidak setelah diajarkan, udah habis itu punah, lupa lagi, nggak diulangin lagi gitu. Oh iya. Oke, ada pertanyaan lagi dari Kaila Maritza Haifa. Nih, mohon sebelumnya ada Pak Markus Budi Raharjo. Nih, menarik bahwa Mbak Ajeng menghindari baby talk secara langsung dengan memberikan exposure bahasa secara formal. Apa bahaya dari pembiasaan baby talk di antara banyak orang tua? Nah, ini iya nih, banyak orang tua yang pakai baby talk nih. Saya sendiri juga semoga nggak memakai itu. Baby talk tuh kayak ini ya, kayak cucu gitu ya? Iya, gitu. Kita ngikuti cara berbicaranya mereka gitu. Kayak tadi mereka bilang misalnya mamam gitu, kita ngikuti mamam juga, bukan makan. Oke, gimana caranya? Kalau gini, setiap orang tua itu memang sudah pasti memiliki naluri bagaimana dia untuk mendidik anaknya dengan pola sesuai dengan
hak prerogatif dari orang tua. Kan pola asuh itu kan beragam ya. Di situ ada yang otoriter, ada yang demokratis dan segala macam. Tapi di luar dari pola asuh bahwa orang tua itu harus mempunyai manajemen diri. Manajemen diri itu tidak cuma manajemen waktu, tetapi manajemen bahasa. Jadi manajemen bahasa itu adalah bagaimana orang tua mampu mengelola bahasanya. Jadi ketika orang tua itu kesal, misalnya kesalnya sama papanya, sama suaminya gitu, mamanya kesal sama suaminya, kan otomatis kadang kita kehilangan kontrol. Anak jadi ikutan dimarahin. Bisa diem nggak sih kamu gitu kan? Anak akan semakin nangis gitu, bahkan takut gitu. Nah maka dari itu kita harus mampu bekerja sama. Orang tua itu harus mampu bekerja sama antara siapa? Antara ibu dan bapak dan juga diri sendiri. Kita harus punya janji bahwa di depan anak ketika kita ada masalah, kita tidak boleh mengumbar di depan anak, menunjukkan gitu. Itu satu. Yang kedua, ketika anak meminta sesuatu kepada kita, kita arahkan dengan baik bahasanya. Misal, anak kita nangis nggak jelas. Nyau, nyau nih, nyau ini. Kita tahu itu adalah mau ini, tapi dia ngomongnya nyau ini. Iya. Kemudian apa? Apa yang kita jawab? Apakah kita akan jawab nyau apa? Kan nggak mungkin. Kita akan jawab mau apa nak? Gitu. Oh adik mau ini, coba sini ikut mama, tunjuk. Adik mau yang mana? Ada kue, mau yang mana? Kue nih, kue yang ini, oke. Gitu. Karena gini mbak, bahasa itu punya konstruk. Konstruk itu yang menjadi aturan. Ketika aturan itu manusia ubah, itu akan membawa pola berketerusan, berkelanjutan. Iya. Gitu. Maka setiap bahasa itu kan punya kaidah. Nah, makanya jangan mengubah kaidah itu. Melainkan kuatkan kaidah itu. Gitu. Lebih sulit mengajarkan anak bahasa formal karena awalnya sudah diajarkan bahasa non formal. Tapi lebih mudah mengajarkan anak itu bahasa formal dulu, baru bahasa non formal. Gitu. Oke, selanjutnya nih dari Kaila Maritza Haifa. Mohon penjelasannya Mbak untuk anak di bawah 1 tahun berapa lama durasi ideal mendongeng dengan memegang atau menunjukkan buku? Ini pertanyaannya ke Mbak Ajeng. Oke, untuk durasi ini berkaitan dengan aspek quality time ya, waktu berkualitas. Waktu berkualitas untuk anak pada dasarnya itu tidak ditentukan dari lama atau sebentar, tetapi memberikan impact atau efek kepada dua arah, ya. Kalau anak di bawah 2 tahun, katakanlah masih setahun, itu memang secara konsentrasi masih sekitar 10 menit, begitu. Itu secara ilmiahnya begitu. Tapi secara realitanya bisa kita sesuaikan dengan kualitas seperti itu. Misalnya gini, kita lagi libur, kita lagi ada kondisi stay at home nih sekarang, ini adalah kesempatan terbaik untuk berlama-lama dengan anak, munyel-munyel anak seperti itu. Tapi di samping itu juga kita harus bentuk dia sesuai dengan perkembangannya. Kognisi, afeksi, metakognisi, psikomotorik, dan segala macam itu harus kita kembangkan. Gitu. Nah, kalau ditanya berapa lama, intinya adalah berkualitas antara moms dengan anak, seperti itu. Ketika dibacakan buku, coba kita kasih tes tiba-tiba ke anak. Tadi kura-kuranya sama kelinci kira-kira menangan siapa ya, nak? Oh iya, itu buat ngetes kualitasnya ya berarti Kak ya. Atau misalnya itu kan tahapan sembari kita memberikan literasi, itu ada tahapan anak untuk berkembang bahasa. Kan tahapannya anak itu kan ada kuing, babbling, kosakata, kemudian telegrafis, begitu. Nah, perkembangan bahasa itu kan diimbangi dengan stimulasi yang ibaratnya berkesinambungan, seperti halnya dongeng begitu. Nah, ketika kita memberikan dongeng kepada anak, bukan secara lama atau sebentar, intinya ada impact, ada timbal balik. Seperti itu. Misalnya timbal balik yang tadi saya katakan, dongeng kura-kura dan kelinci. Terus tiba-tiba gini, anaknya kabur aja. Tunggu nak. Coba lihat deh. Kelinci sama kura-kura tadi siapa yang menang? Atau anaknya bilang, kura-kura.
rinci kan kita bisa lihat fokus apa enggak ya tadi yang aku dengar, yang aku kasih gitu. Jadi kalau kurang fokus besok diulangi lagi. Oke, terima kasih Kak Ajeng. Nah, ini ada pertanyaan buat Kak Idam. Mau tanya, perbedaan dibacakan buku sedari kecil itu apa ya? Gitu Kak Idam tuh ngerasanya gimana sih? Tuh, jadi manfaat dari dibacakan dongeng dari kecil itu gimana sih? Apa jadi gampang menyerap pelajaran gitu, atau jadi bisa gambar gitu, atau apa gitu? Jadi manfaat yang Kak Idam rasain ketika dibacakan dongeng gitu, bukan ketika. Manfaat yang Kak Idam rasain setelah dibacakan dongeng dari kecil gitu. Manfaatnya nih sekarang ketika sudah remaja nih apa nih gitu. Oke, silakan Kak Idam. Yang menyerap tadi itu benar. Pertama kan pelajaran bahasa Indonesia kan misalnya ada mengarang cerita atau apa kan jadi imajinasinya jadi apa? Nah bisa berimajinasi bisa langsung nulis gitu. Oh, kalau pelajaran mengarang gitu ya, jadi jago gitu ya Kak Idam ya. Oh iya iya iya. Iya, terus membacanya juga jadi seneng ya, kan biasanya kalau kita lihat bacaan di teks bahasa Indonesia yang panjang gitu kan suka enek gitu. Nah, tapi karena sudah terbiasa jadinya jadi senang gitu ya Kak Idam ya. Ya. Oke, nah kalau saya mau tanya Kak Rio juga nih, nah manfaatnya dari dulu zaman masih kecil dibacakan dongeng, ketika sudah remaja ini manfaatnya apa sih? Ya kalau untuk manfaat berarti ya sama, berarti kan apa ya namanya, kemampuan untuk berliterasi kan semakin ini. Karena kan di mana-mana itu di kehidupan manapun pasti membutuhkan literasi, butuh baca, butuh tulis gitu. Jadi karena sudah terbiasa sejak kecil, jadi besarnya enak, apa-apa tuh bisa gitu. Oke, iya ya. Nah, yang sering kita nggak sadar juga kosakata nggak sih? Kosakatanya jadi banyak nggak sih kalau kita sering didongengin gitu? Iya. 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 Iya, pastinya ya. Jadi pasti memang berdampak juga ke akademis dan non-akademis. Nah, ada pertanyaan lagi untuk Kak Joserio dan Kak Idam. Selain mendongeng berupa video, dan selain bikin konten di video juga, suka nggak menulis cerita seperti di Wattpad atau penuliscilik.com gitu? Mulai usia berapa suka menulisnya? Oke, dari Kak Rio dulu mungkin. Kalau ya makasih pertanyaannya. Kalau aku biasanya nulis dulu itu pertama kali nulis di Kompasiana dulu. Oke. Blogging Apa? ya itu ya? Sebelum blogging, sebelum jadi blogger gitu. Aku nulis dulu di Kompasiana, dulu itu malah nulis serial kayak ya dongeng-dongeng gitu, tapi yang kayak Oke. ada action gitu. Oh, Terus bikin cerita bersambung gitu ya? ya terbung. Kalau Oke. sekarang di di blogspot, tapi apa sudah nggak aktif. Nanti mau niatnya mau diaktifin lagi. Oke, kita tunggu agar blognya aktif lagi ya, Kak Rio. Ya. Kalau Kak Idam nih, suka nulis-nulis nggak? Suka apa kan suka nulis cerita nulis dongeng terus Oke. buat mading biasanya dipasang di mading Di mading. Oh, di mading sekolah. Oke, tapi belum di-upload ke blog atau di mana-mana ya? Oke, jadi di mading nih masih. Tapi nanti mungkin ada rencana di-upload juga nggak sih, Kak? ada Ke sosial media gitu. Ada ya? Oke, kita tunggu juga nih supaya dua remaja inspirator kita ini bisa semakin memberi kontribusi literasi lagi. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi dari participants? Kalau tidak ada, akan saya tutup. Oke, saya tunggu 1 menit ya, untuk jika masih ada pertanyaan.
Oke, baik. Nah, sudah tidak ada pertanyaan lagi, jadi kita cukupkan saja. Kesimpulannya adalah kita sebagai orang tua atau sebagai pendidik atau sebagai inspirator muda itu harus melakukan upaya mengedukasi generasi-generasi selanjutnya gitu agar bisa lebih peduli terhadap dunia literasi dengan cara yang menyenangkan. Kita yang masuk ke dunia mereka, bukan mereka yang suruh masuk ke dunia kita. Begitu ya. Nah, sekian talk show kita kali ini. Terima kasih Kak Joserio, Kak Ajeng, Kak Idam, dan semua partisipan yang hadir. Oke, baik. Ya. Nah, jangan lupa juga tag Fun with Mommy dan juga speaker-speaker yang ada di sini. Oke, nanti saya akan bagikan satu postingan gitu lewat WhatsApp gitu terkait event ini. Nanti bisa di-share lewat Instagram Story dan jangan lupa tag Fun with Mommy dan juga Kak Joserio, Kak Ajeng, dan Kak Idam ya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.